Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Gita Triwulandari dengan NIM 210103110107 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Sudi Hamzah SSMPD, mata kuliah Bahasa Indonesia 1 MISD. Nah, kali ini kita akan belajar tentang membaca dan menulis puisi. Kalian tahu nggak sih apa itu membaca puisi? Membaca puisi adalah upaya menyampaikan pesan penyair kepada pendengar dengan indah agar dapat dinikmati oleh orang-orang yang mendengarkannya. Nah, sedangkan menulis puisi adalah salah satu cara untuk mengekspresikan dan melepaskan kepenatan jiwa seni kita, selain untuk belajar berbahasa dengan lebih baik dan terarah. Nah, sebelum teman-teman membaca puisi, ada beberapa hal nih yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi supaya puisi teman-teman menjadi lebih indah. Nah, yang pertama adalah rima dan irama. Artinya, ketika teman-teman membaca puisi nih, teman-teman tidak boleh terlalu cepat ataupun lambat. Jadi, teman-teman harus menyesuaikan puisi yang teman-teman baca ya. Nah, yang kedua adalah artikulasi dan intonasi. Nah, ketika teman-teman membaca puisi, teman-teman juga harus memperhatikan nih kejelasan dan juga ketepatan suara dalam menyajikan puisi, antara keras atau lemahnya pengucapan dari puisi teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah ekspresi. Nah, ketika teman-teman membaca puisi nih, ekspresi wajah juga harus sesuai nih sama puisi yang teman-teman bawakan. Yang keempat yaitu mengatur pernafasan. Nah, ketika teman-teman membaca puisi nih, teman-teman juga harus bisa mengatur pernafasan dengan baik agar nanti ketika membaca puisi tidak sampai kehabisan nafas. Nah, setelah kita membahas tentang tahapan membaca puisi, kali ini kita akan membahas tentang tahapan menulis puisi. Nah, kira-kira teman-teman sudah tahu belum bagaimana cara menulis puisi yang baik dan benar? Yuk kita bahas. Nah, tahapan yang pertama adalah menentukan tema dan judul puisi. Ketika hendak membuat puisi, teman-teman harus tahu dulu nih, teman-teman ingin membuat puisi dengan tema apa. Jadi yang pertama, tentukan tema terlebih dahulu, kemudian baru menentukan judul puisi. Nah, yang kedua adalah menentukan kata kunci. Jadi yang pertama, teman-teman harus menentukan kata kunci yang sesuai dengan tema yang akan teman-teman pilih nih. Jadi, ketika teman-teman sudah tahu kata kunci, teman-teman itu bisa gampang dalam membuat sebuah kalimat yang nantinya akan dijadikan sebuah puisi. Kemudian yang ketiga, menggunakan gaya bahasa. Nah, sebaiknya teman-teman ini menggunakan gaya bahasa sesuai dengan puisi untuk memperindah kalimat dalam puisi. Nah, salah satu jenis najasnya yang sering digunakan dalam puisi ini adalah najas metafora. Nah, setelah teman-teman sudah menentukan tema, kemudian judul puisi, menentukan kata kunci, dan gaya bahasa, selanjutnya adalah mengembangkan puisi. Nah, teman-teman ini sebaiknya mengembangkan puisi menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermakna. Dan juga menulis puisi juga harus singkat, padat, dan juga memiliki kalimat yang indah. Oke teman-teman, setelah kita mempelajari tentang membaca dan menulis puisi, kali ini ada satu contoh puisi nih yang berjudul Bunga Mawar. Yuk kita membaca puisi bersama-sama. Bunga mawar, bunga mawar, mekar di taman. Merah warnanya, harum baunya. Bunga mawar, mekarlah selalu, memperindah tamanku, bahagia aku selalu. Bunga mawar, bunga mawar, mekar di taman. Merah warnanya, harum baunya. Bunga mawar, mekarlah selalu, memperindah tamanku, bahagia aku selalu. Nah, setelah
setelah kita membaca puisi, sekarang saya akan menjelaskan metode membaca dan menulis SAS atau Structural Analytic Synthetic. Nah, bisa teman-teman lihat di kalimat pertama dalam puisi, yakni bunga mawar. Nah, bunga mawar ini bila kita pecah menjadi dua kata, yakni bunga dan mawar. Kemudian bunga dan mawar ini kita uraikan lagi menjadi suku kata, di mana bunga terdapat dua suku kata, yakni bu dan nga, dan sedangkan mawar terdapat dua suku kata juga, yakni ma dan war. Setelah itu kita uraikan lagi menjadi huruf, yakni bunga mawar terdiri dari 10 huruf, B, U, N, G, A, M, A, W, A, R. Setelah itu kita ubah lagi menjadi suku kata, yakni bu, nga, ma, dan war. Lalu kita gabung lagi menjadi kata, yakni terdiri dari dua kata, bunga dan mawar. Lalu kita ubah lagi menjadi kalimat seperti semula, yakni bunga mawar. Nah, begitu pula dengan kalimat yang seterusnya. Contoh yang kedua adalah mekar di taman. Nah, mekar di taman terdapat 3 kata, yakni mekar, di, dan taman. Kemudian kita pecah lagi menjadi suku kata, yakni mekar, di, taman. Kita pecah lagi menjadi huruf, yakni M, E, K, A, R, D, I, T, A, M, A, N. Kemudian kita ubah lagi menjadi suku kata, yakni mekar, di, taman. Dan kita ubah lagi menjadi kata, mekar, di, taman. Lalu kita ubah lagi menjadi kalimat seperti semula, yakni mekar di taman. Nah, untuk kalimat selanjutnya kalian bisa amati seperti yang ada di layar. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti penjelasan saya dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya teman-teman. Dadah. Oke.